ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa fi minan lil jamratil ula ramait bisab'i ramyatil hasa hina intahait. Kata beliau, dan di Mina itu dilempar jamratul ula. Di Mina untuk jamratul ula ramaita, engkau melempar. Bisabai ramyatil hasa, dengan melempar 7 biji atau 7 butir batu kerikil. Hinan tahid, tatkala kamu sudah selesai, maksudnya selesai dari Masyaril Haram tadi, sudah sampai ke Mina. Baik, dari sini beliau terangkan dari apa yang dilempar di Mina itu. Bahwa di Mina seorang itu melempar di Jamratul Aqabah. Jadi jamarat ada 3, ada al-jamratul sugra, ada al-jamratul wusta, dan ada al-jamratul kubra. Ada jamrah yang kecil, itu yang pertama. Kemudian jamrah al-wusta yang pertengahan, dan jamrah al-aqabah atau al-kubra yang terbesar. Itu jamratul aqabah yang terakhir. Iya. Jadi kalau dihitung, kita jalan dari Mina ya, dari Musdalifah ke Mina, pasti ketemu jamrah pertama dulu, jamrah yang sugra. Setelah itu wusta, baru al-aqabah terakhir. Al-aqabah terakhir. Ya, disunnahkan untuk melempar 7 lemparan hasa. Iya. Al-hasa maksudnya batu ya. Batu. Jadi dilempar apa yang masuk dalam penamaan batu. Iya. Batu itu kan macam-macam, batu kerikil. Yang penting dia masuk di penamaan batu. Dan di pelemparan ini tidak boleh seorang itu berlebihan. Tidak boleh dia berlebihan di dalam melempar. Dia pilih dari batu yang mencocoki saja, yang wajar. Dan batunya itu dinamakan dengan batu al-hasa. Iya. Dinamakan al-hasa. Baik. Dan di sini sudut sunnahnya itu dengan 7 batu. Karena kalau melemparnya sendiri, kita sudah terangkan ya bahwa melempar itu hukumnya masuk di kewajiban haji. Melemparnya sendiri. Tapi kadar sunnahnya ini disebutkan 7 di sini oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Karena datang dari sebagian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka melempar, ada yang melempar 6, melempar 7, dan tidak diingkari oleh yang lainnya. Tidak diingkari oleh yang lainnya. Iya.
Sebagaimana kalau misalnya seorang ragu melemparnya berapa, 6 atau 7, itu nggak ada masalah. Yang penting dia ada kadar melempar dan dia juga meninggalkan atau tidak meninggalkan dengan sengaja. Baik. Oke, dia lempar 7 hasayat. Nah, hasa di sini itu kalau di ininya dikatakan antara hims dan bunduk. Seperti biji korma. Seperti biji korma. Atau kayak ruas jari begini. Iya. Ruas jari. Jangan melempar dengan batu besar. Dan juga tidak ada syariat yang mencuci batunya, dicuci sampai bersih kemudian dilempar. Hanya saja tentunya dia cari batu yang tidak najis. Kalau sepanjang batu itu biasanya ada tanahnya, ada debu-debunya, itu biasa ya. Tapi dicuci sampai bersih, itu dari hal yang tidak disyariatkan. Baik. Mukabbiran lil kulli. Ketika dia melempar, dia bertakbir. Ya, dia bertakbir pada seluruh lemparannya. Jadi ketika dia melempar, dia bertakbir. Diangkat tangannya dengan bertakbir. Ya, dan itu syah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Syah di dalam hadits tentang hal tersebut. Baik. Nah, itu di lafaz riwayatnya di Sahih Muslim, di hadits Jabir dikatakan, "Tsumma ata al-jamrah faramaha bi7 hasayat yukabbir ma kulli hasatin minha qadra hasal hadh." Jadi beliau datangi jamrah, yaitu Jamratul Aqabah, lalu beliau lempar dengan 7 batu. Bersama setiap batu beliau bertakbir. Dan batunya itu seperti batu yang dipakai untuk ketapel. Nah, itu kecil ya, tidak dipakai batu besar. Baik. Syah dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau bertakbir di setiap batu. Dan beliau membaca Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa damban maghfuran. Kalau dibaca itu enggak ada masalah ya. Kalau dia membacanya berdoa tidak ada masalah. Iya. Baik. Kemudian dikatakan di sini mukabbiran lil kulli waqta' talbiyah. Jadi dia ketika melempar, dia ambil batu, diangkat tangannya, dia lempar Allahu Akbar. Cuma bertakbir saja, Allahu Akbar. Tidak ada bismillahnya ya. Kalau bismillah Allahu Akbar itu kalau tawaf, orang tawaf. Tapi kalau melempar itu cuma membaca takbir saja, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik. Kemudian setelah itu di sini perhatikan ya, dilempar itu batu ya. Dihindari dari kesalahan-kesalahan, kadang melempar sembarangan, melempar sendalnya lah, melempar sepatunya. Ya. Itu tidak benar ya. Tadi meyakini ini kita pergi melempar setan. Itu juga keyakinan keliru. Karena kejadian masalah melempar setan itu di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Di kisah Nabi Ibrahim. Tapi terkait dengan manasik, ini manasik berjalan. Iya. Dan melempar itu tidak mesti kena tiangnya atau kena
temboknya. Sekarang kan temboknya itu memanjang. Kalau dulu di tahun 98 saya haji, itu kayak tiang segi 4 besar gitu. Apa namanya, bukan segi 4 ya. Tiang tertancap begitu, panjang ke atas. Di seputarnya itu kolam. Nah di situ dilempar ke tiang, diperhatikan batunya jatuh di kolam. Ya, kalau sekarang dia memanjang. Ya memanjang. Jadi lebih aman sebenarnya. Kalau ada yang melempar dari sana, ini batunya ndak nyerempet ke orang yang di seberang. Sebab dulu itu subhanallah ya, itu karena keyakinan pergi melempar setan itu. Jadi ke pelemparan jamarat itu kayak mau berkelahi. Ya. Nah, itu keliru ya dalam hal itu. Saya ingat dulu waktu haji tahun 98 itu saya sama Ustadz Mustamin. Itu beliau kena batu melengket di dahinya. Kena lemparan dari seberang. Padahal sebenarnya itu kita cuma perlu depan kolam, lempar ke ke tiang masuk ke kolamnya. Tidak mesti kena tiang juga, tapi untuk memastikan saja bahwa batu ini jatuh di kolam. Baik. Nah, kalau sudah selesai melempar, maka di situ dikatakan waqta talbiyah. Talbiyahnya diputus. Talbiyah itu sama ya, talbiyah awal kali orang ihram dari miqat untuk umrah, terus bertalbiyah. Berhenti nanti ketika melihat Ka'bah. Selesai umrah, dia berhenti, masuk haji, talbiyah lagi, terus talbiyah. Sampai tanggal 10. Selesai melempar jamratul aqabah, nah, baru talbiyahnya berhenti. Baru talbiyahnya berhenti. Baik. Ini dikatakan waqta talbiyah. Dan putuslah talbiyahnya. Iya. Jadi tanggal 10 itu ada 4 amalan di tanggal 10 ya. Ada 4 amalan di tanggal 10. Kalau urutannya yang paling afdal dilakukan, yang pertama melempar dulu jamratul aqabah. 1. Setelah itu menyembelih. Setelah itu cukur atau gundul. Setelah itu tawaf ifadah. Ya, tawaf ifadah. Iya. Dan sa'i. Kalau di haji tamattu. Dan haji qiran dan ifrad kalau dia belum sa'i di awal bersama tawaf kudumnya. Baik, jadi itu 4 amalan. Pertama tadi apa? Melempar jamratul aqabah. Yang kedua menyembelih an-nahar. Kemudian yang ketiga al-halq wa taksir atau at-taksir, gundul atau cukur. Kemudian yang keempat tawaful ifadah. Baik, ini 4 amalan yang dilakukan di hari itu. Dan di hari itu bagusnya seperti itu ya, tapi kalau ada yang diakhirkan, dimundurkan, itu nggak ada masalah. Karena Nabi di hari itu tidak ditanya apapun dari amalan ini yang dikerjakan, kecuali Nabi berkata if'al wala haraj. Kerjakan dan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Itu juga dari ruh wasatiyah ya yang kita terangkan. If'al wala haraj. Baik. Jadi setelah melempar, selesai talbiyahnya, kemudian kata penulis, thumma tsbahil hadya biha kal udhiyah. Kemudian sembelihlah al-hadyu. Sembelih al-hadyu dengannya atau padanya, biha di situ maksudnya bimina, kal udhiyah. Ya, dan sembelihannya itu sama dengan sifat hewan udhiyah, hewan kurban. Nah, hadyunya ini
hadyu ini untuk haji tamattu dan haji qiran. Iya. Adapun untuk haji ifrad tidak ada hadyu ya, karena dia tidak menggabungkan haji dan umrah. Karena hadyu itu dikatakan di dalam ayat faman tamatta bil haji ilal umrah famastaysara minal hadi. Jadi perintahnya seperti itu. Ya, kalau dia menggabungkan antara haji dan umrah, faman tamatta bil umrati ilal haji, ya, pakai umrah ke haji, maka dikatakan famastaysara minal hadi. Maka dia sembelih apa yang mudah baginya dari hadi. Dari hadi. Baik, jadi ini khusus untuk haji tamattu dan haji qiran. Kalau ifrad tidak ada hadyu. Hewan hadyu yang disembelih sama dengan hewan kurban. Baik, ini sudah urutan menyembelih ya. Urutan yang ketiga, wahlik biha au qassiran ma'dafani. Wahlik biha au qassiran ma'dafanin sya'rin wa ba'dahu tawafur rukni. Wahlik biha, kemudian gundullah dengannya. Au qassiran, atau pendekkan. Au qassiran ma'dafni sya'rin wa ba'dahu tawafur rukni. Ini yang ketiga dari amalan di tanggal 10. Dia gundul atau dia pendekkan rambutnya, setelah itu dia tanam rambut itu. Dia tanam rambut tersebut. Ini masuk di dalam sunnah ya, disebutkan di sini. Ya. Ini perlu dalil khusus ya untuk hal itu. Dan tidak disebutkan oleh para ulama yang lainnya di madhab yang lain terkait dengan masalah menanam rambut ini. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa ba'dahu tawafur rukni, dan setelahnya adalah tawaf rukun. Ini tawaf rukun itu tawaf apa namanya? Tawaf ifadah. Sebut tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu banyak namanya. Bisa disebut tawaful fardi, bisa disebut tawaful ziarah, dan bisa disebut tawaful sadr. Tawaful sadr. Iya, itu nama-nama untuk tawaf ifadah dan tawaf rukun. Dengan itu selesai sudah amalan di tanggal 10.